Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tentunya selamat datang di Plenary Hall Jakarta Convention Center dalam acara The Second Asian Agriculture and Food Forum 2020 Day 2. Boleh tepuk tangan dulu? Baik, hari ini merupakan hari yang kedua karena kita sudah mulai dari kemarin tanggal 12 sampai dengan nanti esok hari yaitu tanggal 14 Maret 2020. Tentunya masih bersama saya Tira Lundi, semoga tidak bosan dengan saya ya karena akan hadir terus sampai dengan besok. Bagaimana hari Jumat ini, semangat semuanya? Tepuk tangan dulu dong kalau semangat dong, luar biasa sekali. Untuk Anda mungkin yang masih berada di luar dari area Plenary Hall, kami mengundang Anda semua untuk dapat memasuki area Plenary Hall dan juga tentunya dapat mengunjungi booth-booth yang sudah ada di sini. Anda juga dapat menempati tempat duduk yang ada di depan saya karena hari ini kita akan ada beberapa talk show dan juga sharing session. Tentunya juga nanti di akhir hari ini akan dihibur oleh Disco Pantera. Wow, tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik. Tentunya acara ASAF adalah event berkala yang menjadi forum pertemuan stakeholders pertanian untuk membahas isu-isu strategis pertanian di kawasan Asia dan tentunya membangun kerjasama government to government atau G2G dan juga business to business atau B2B dalam kebijakan pertanian, budidaya pertanian, teknologi pertanian, dan bisnis sektor pertanian yang dalam arti luas pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Tentunya juga ASAF 2020 kali ini mengusung tema Asian Agriculture Collaboration in Global Economic Competition, di mana ada 3 hal strategis yang menjadi isu utama dunia saat ini dan juga ke depannya, yaitu pangan, tentunya juga air, dan energi. Dan ini akan menggeser komoditas minyak bumi dan sumber daya alam. Seperti yang tadi sudah saya katakan, hari ini hari kedua kita akan ada beberapa talk show dan juga sharing session, yaitu yang terbagi dalam 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu talk show dan sharing session akan membahas mengenai mengenal kuliner Nusantara. Kemudian sesi yang berikutnya atau sesi yang kedua yaitu Millennial Agribusiness Forum dengan mengambil tema Agritech Startup, The Future of Indonesian Agriculture. Kemudian sesi yang berikutnya atau sesi yang ketiga untuk hari ini, talk show dan sharing session yang akan membahas mengenai superfood dan teknologi pengolahan pangan rempah, serta sesi yang terakhir sebelum kita dihibur oleh Disco Pantera, yaitu dari Millennial Agribusiness Forum yang akan membahas mengenai millennial farming, digital agriculture, productivity, and supply chain ecosystem. So untuk Anda semua, para pengunjung dari Jakarta Convention Center yang sudah memasuki area dari ASAF 2020, sekali lagi kami mengundang Anda mungkin yang masih berada di luar, yang sudah duduk di sini, terima kasih banyak. Tentunya Anda bisa mengunjungi booth-booth yang sudah ada dan juga bisa mengikuti talk show serta sharing session yang akan kita adakan hari ini. Baiklah, untuk sesi talk show dan sharing session, sesi yang pertama untuk hari ini, yaitu tentunya juga nanti akan kita mulai sesaat lagi, namun sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber yang sudah hadir. Ibu Vita Datau dari Indonesia Gastronomy Network. Halo Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan. Dan juga Ibu Amanda Katili Niode dari Omar Niode Foundation. Tentunya juga ada Bapak David Surono dari PT Barco. Baiklah, dan yang pasti acara dari ASAF 2020 ini dapat terselenggara dengan baik, tentunya juga berkat para sponsor, yaitu terima kasih banyak untuk Emerald Sponsor, yaitu PT Carun Pokpan Indonesia dan Pupuk Indonesia Persero, kemudian Diamond Sponsor PT Indofood Sukses Makmur Tbk, terima kasih juga untuk Platinum Sponsor PT Astra International Tbk, PT Delameta Bilano Ecosis, PT FKS Multi Agro dan PT Sumber Mitra Jaya, serta juga silver sponsor PT Indika Multi Property, Sinarmas dan Tiket.com. Untuk bronze sponsor terima kasih untuk PT Tekindo Prima Gemilang Jaya atau Firman Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur dan juga Taipei Economic and Trade Office in Indonesia. Tentunya juga terima kasih banyak untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan juga terima kasih untuk koper sponsor yaitu PT ACR Global Investment,
kemudian PT Bank Rakyat Indonesia Persero, PT Daksap Endura Itore, dan PT Bank Mandiri Persero Tbk, dan sponsor. Terima kasih untuk PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk retail, yaitu Bali Nusa Dua Hotel, kemudian Bisnet, PT Pindad Persero, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero, Smart Friend, Sue Ora Jamu, PT Pura Baru Tamas Sarinah, dan Telkom Sigma. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk para sponsor kita yang sangat luar biasa yang sudah mensupport acara ini, di mana ini merupakan acara kedua dari ASAF dan juga hari ini merupakan hari yang kedua dari ASAF 2020. So, are you ready for the first session? Yes, oke, baik. Kalau begitu kita akan mulai untuk talk show dan sharing session untuk sesi yang pertama di hari ini yang akan membahas mengenai rempah, pangan lokal dan kuliner dengan mengambil judul Mengenal Kuliner Nusantara. Untuk itu langsung saja kami akan mengundang moderator untuk sesi talk show yang pertama, Ibu Dewi Kumorati. Beliau merupakan Ketua Yayasan Negeri Rempah Foundation. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Dewi. Halo Ibu, semangat pagi Bu. Sesi yang pertama ya, walaupun dingin sekali di dalam sini, tapi kita harus tetap semangat. Silakan Ibu. Sesi pertama ya, sebelumnya perkenalkan saya Dewi Kumorate, saya dari Yayasan Negeri Rempah. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang sudah hadir di sini untuk mari kita kenali lagi kuliner Nusantara. Nah, gimana kita dengarkan bagaimana narasumber-narasumber kita yang akan bercerita ya tentang aktivitasnya dan kemudian apa yang sudah mereka lakukan untuk mempromosikan kuliner Nusantara. Nah, sebagai overview aja, apa sih yang mau kita gali juga dari sesi hari ini adalah bagaimana kita bisa mengenal bahwa Nusantara adalah tempat pertukaran antar budaya yang sangat kaya dengan jalur rempahnya. Nanti kita akan gali lebih lanjut melalui narasumber kita ya. Saya akan panggilkan yang pertama Ibu Amanda Katiliniode dari Omar Niode Foundation. Silakan Ibu. Yang kedua, saya ingin panggilkan Ibu Vita Datau dari Indonesia Gastronomy Network. Yang berikutnya adalah Bapak David Surono dari PT Barco. Mari silakan Pak. Ya, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk ketiga narasumber kita ya. Oke, bincang-bincang hari ini kita santai saja ya, sifatnya juga bisa berdiskusi, kita bisa ngobrol bareng, nanti pada sesi tanya jawab juga silahkan bertanya. Nah, pertama saya ingin meminta Ibu Amanda untuk bercerita tentang Omar Niode Foundation dan kegiatannya seputar pangan ya Ibu ya, research tentang mengenai pangan juga, kuliner juga. Nah, diskusi kita akan kita bagi menjadi masing-masing 15 menit untuk presentasi. Kemudian nanti kita akan buka tanya jawab 2 termin. Termin pertama 3 pertanyaan, termin kedua 3 pertanyaan lagi. Kira-kira demikian ya teman-teman ya. Jadi silahkan kita sharing ya. Baik, saya akan serahkan 15 menit pertama ini untuk Ibu Amanda. Silahkan Ibu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta teman-teman panitia untuk tolong menayangkan slides-nya karena ada serangkaian slides yang saya kirimkan untuk bisa sedikit membantu memberikan gambaran apa yang kami laksanakan. Oke, baik. Omar Niode Foundation adalah sebuah lembaga non-profit kecil yang
berusaha meningkatkan kepedulian terhadap pangan lokal dan juga kuliner dengan basis sebenarnya dari Gorontalo karena Gorontalo itu memang belum dikenal kulinernya, wisata kulinernya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa mengangkat ini, memperkenalkannya baik di daerahnya itu sendiri, di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Nah, gambar yang ada di sini dari teman saya, namanya Susanti Sitorus, bukan di Gorontalo, tetapi ini di Ternate, mau memberikan bayangan pada kita semua, kuliner Indonesia itu sebenarnya fisiknya tidak cantik kan. Gelap lah, kadang-kadang kering dan lain sebagainya tentunya kalau dibandingkan dengan western food. Tetapi kalau misalnya kita dandani, plating dan lain sebagainya, seperti yang ini sangat mendasar sekali tentunya juga bisa cantik. Nah, bagaimana kita berusaha meningkatkannya? Selanjutnya saya mencoba menyusun beberapa kiat bagaimana kita bisa mengenal dan mempromosikan kuliner Nusantara. Bisa tolong slide berikutnya, baiklah. Jadi tentunya kan kita harus tahu yang mana, makanan mana yang akan diperkenalkan atau diangkat citranya. Lalu apa unique selling propositionnya atau sesuatu yang unik dari makanan itu. Nanti kita lihat ragam kuliner Indonesia sangat beragam, bagaimana kita akan fokus mengangkat beberapa jenis saja. Kemudian tentunya juga perlu ada buku-buku terkait kuliner. Wisata kuliner juga sangat membantu food travel. Kemudian diplomasi kuliner, nanti juga ada gambarannya. Dan juga harus ada tokoh masyarakat yang endorse. Acara-acara nasional seperti ini akan sangat membantu. Kegiatan internasional, kemudian tentunya liputan media dan peran media sosial. Lanjut kita lihat. Nah, ini adalah peta persebaran yang dikumpulkan oleh Sobat Budaya. Mereka update terus melalui dataton. Jadi sekali dataton itu kira-kira ada 1.000 volunteer yang berusaha mengumpulkan data makanan dan minuman dari seluruh Indonesia. Data yang terakhir itu ada 31.565 makanan minuman tradisi Indonesia. Bisa dilihat yang paling banyak data yang mereka kumpulkan dari mana? Mungkin dari Jawa karena tersedia online mungkin ya. Tapi kalau menurut penyelenggaranya bukan hanya mereka mencari di website tetapi juga minta masukan dari sosial media, dari WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi ini memang anak-anak muda yang volunteer. Tetapi tentunya tiap-tiap daerah juga harus diteliti secara lebih mendalam. Seperti untuk Gorontalo misalnya, ragam kulinernya ini diperoleh dari riset disertasi seseorang di Gorontalo dan dia mengidentifikasi ada 200 ragam kuliner tetapi 80 lebih yang sangat populer termasuk makanan, minuman, pembuka, penutup dan lain sebagainya, kudapan. Jadi memang harus dicari dan baiknya tiap-tiap daerah juga mencari apa saja ragam kulinernya. Lanjut kita lihat, nah tadi saya menyebutkan buku. Ini adalah buku tentang Trailing the Taste of Gorontalo yang disusun oleh kami di Omar Niode Foundation dengan teman-teman yang mengirimkan tulisan-tulisannya, baik mereka yang pernah berwisata kuliner ke sana maupun mereka yang dari sana. Dan buku ini tahun 2016 memperoleh Gourmand Best Cookbook Award. Jadi dia bersanding dengan ratusan buku untuk berkompetisi. Dan baru saja 2 mingguan lalu diberitahu bahwa buku ini masuk dalam daftar Best of the Best dari tahun 1995 sampai 2020 dari Gourmand World Cookbook Award. Ada 25 tahun buku-buku terbaik dikumpul, apa aja sih yang terbaik di antara yang terbaik? Nah masuk ini. Ada juga buku-buku William Wongso, buku rendang dan lain sebagainya. Dari Indonesia ada 7 buku yang masuk dalam list Best of the Best dari 785 buku. Yang tadinya seluruhnya kalau dikumpul mungkin puluhan ribu buku. Nah ini juga salah satu cara untuk kita mempromosikan kuliner Nusantara, baik kuliner daerah maupun kuliner-kuliner lainnya. Lanjut kita lihat, nah kebetulan juga saya menjadi member dari World Food Travel Association. Jadi ada asosiasi wisata kuliner dunia dengan anggotanya dari berbagai negara. Ada yang menjadi tourist guide, khusus guide wisata kuliner dan lain sebagainya.
Kenapa penting menjadi keanggotaan organisasi internasional? Supaya daerah kita tentunya lebih dikenal. Dan mereka juga tentunya sudah mengenal Gorontalo karena kami memberikan banyak informasi. Lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis bisnis yang terlibat dalam wisata kuliner. Ada 20 jenis, kalau mau nanti bisa diambil slides-nya. Tapi contoh-contoh seperti apa yang kita adakan hari ini, pameran, kemudian ada booth makanan dan lain sebagainya, itu masuk dalam jaring wisata kuliner. Nah, kita lihat daerah kita bisa ambil dalam segmen-segmen yang mana untuk memajukannya. Selanjutnya, diplomasi kuliner. Ini Om William Wongso, teman dekatnya Ibu Vita Datau, beliau mengatur lunch antara Presiden Jokowi dengan pengusaha-pengusaha Korea. Dan makanan yang disajikan adalah makanan-makanan dari berbagai daerah di Indonesia. Lanjut kita lihat slide berikutnya, surprise. Binde Biluhuta, masakan Gorontalo dimasukkan Om William dalam menu lunch Presiden Jokowi dengan pengusaha-pengusaha CEO dari Korea. Jadi ini kan contoh diplomasi kuliner. Sebelah kanan itu adalah racikannya, kita lihat sebelah kanan plating yang bagus-bagus, Binde Biluhuta Gorontalo, racikan-racikan beliau dalam berbagai kesempatan di luar negeri. Yang di kiri bawah itu aslinya. Biasanya kalau di daerahnya sepanci ditaruh di atas meja, gubrak aja dengan saus, dengan sambal, jeruk, jagung dan lain sebagainya, tanpa ada tampilan yang baik. Nah, sama Om Willem dibuat tampilan seperti di kanan atas ke bawah itu. Ada banyak saya kirim, saya susun, saya koleksi beliau, khusus Binde Biluhuta luar biasa. Dan jadi ini adalah contoh diplomasi kuliner. Lanjut, kita lihat, nah penting juga untuk mengikuti acara-acara komunitas. Teman-teman saya di sini nih komunitas-komunitas ini. Negeri Rempah, ada Indonesia Gastronomy Network. Sengaja saya taruh logonya Ibu Vita paling atas, takut dimarahin kalau ditaruh di bawah-bawah. Jadi lihat tuh Indonesia Gastronomy Network, Aku Cinta Masakan Indonesia. Ini kenapa saya letakkan komunitas-komunitas ini, adalah komunitas yang memang berusaha memperkenalkan makanan Nusantara dan tidak hitung-hitungan, dalam arti kata oke, datang ke event kita kamu bayar 1 juta. Sama sekali tidak. Bahkan kadang-kadang keluar dari kantongnya sendiri ya Bu Vita ya. Jadi kita carilah komunitas-komunitas yang memang ada passion, berusaha membantu mengangkat kuliner Indonesia. Lanjut. Nah, juga keterlibatan dalam berbagai peristiwa internasional. Karena kebetulan bidang saya adalah lingkungan hidup dan perubahan iklim, itu pekerjaan saya sehari-hari. Kuliner ini adalah pekerjaan passion dan volunteer. Jadi kami berusaha membawa makanan-makanan Indonesia ke event-event seperti UN Climate Change Conference, kemudian World Economic Forum di Davos dan lain sebagainya. Lanjut lagi. Yang idealnya yang ini, yang saya dengan Ibu Vita kita sedang berusaha supaya bisa pergi ke sini. Jadi ada Village International de la Gastronomie di Paris yang ada cookbook fair dan ada French market. Disitulah kita harus memperkenalkan mengenai kuliner Indonesia. Dan selanjutnya media, liputan media. Dalam satu wisata kuliner ke Gorontalo yang diatur oleh beliau ini, liputannya luas sekali. Di Kompas sampai 5 kali di Kompas Minggu dengan 1 halaman penuh, di Detik Food sampai 10 kali diliput dan lain sebagainya. Itu kan lagi mengangkat citra, memperkenalkan ya, bukan mempromosi jualan besar-besaran, tapi memperkenalkan tentang masakan dari Gorontalo. Lanjut, apa sih yang harus ditulis mengenai makanan itu? Banyak yang bisa ditulis mengenai sejarah, legenda, kemudian rumah makan, budaya, bahkan apa yang kita lihat hari ini juga banyak sekali yang bisa ditulis. Selanjutnya kita ikuti Instagram kuliner yang top dan lain sebagainya. Dan juga untuk belajar tentunya ya, bukan hanya followersnya berapa juta dan lain sebagainya. Kontennya itu apa? Apakah mereka memberikan informasi tentang masakan Indonesia? Lanjut, ini adalah slide saya yang terakhir, intinya. Dari profesi saya mengatakan bahwa kalau kita konsumsi pangan lokal, pangan Nusantara, kita membantu menyikapi krisis-krisis lingkungan, krisis iklim, bencana yang ada sekarang ini. Karena kalau makanannya diimport, energinya besar dan lain sebagainya, itu sangat merusak lingkungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Ibu Amanda presentasinya.
catatan menarik yang saya tulis dari presentasi Bu Amanda, pentingnya riset ya Bu ya. Sangat penting kita mencatat ya. Oke, kita lanjutkan dengan mendengarkan sharing dari Bu Vita Datau dari Indonesia Gastronomy Network. Silakan Mbak Vita. Thank you, selamat pagi semuanya. Saya suka grup kecil, karena grup kecil itu pasti juga akan membawa impact yang besar, karena pasti yang duduk di sini adalah orang-orang yang memang tertarik untuk mendengarkan topik ini ya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua dulu yang ada di sini. Oke, sebelum saya bicara, sebetulnya apa yang saya bicarakan ini adalah sebuah bukan teori ya, tetapi summary dari apa yang Ibu Amanda bicarakan. Yang tadi Bu Amanda jelaskan adalah itu langsung implementasinya. Nah, yang sebelumnya mungkin saya harus bicara dulu tentang Indonesia Gastronomy Network. Terima kasih Bu Amanda ditaruh di atas ya. Jadi sebetulnya Indonesia Gastronomy Network itu adalah yang paling baik, baru lahir bahkan belum di launching. Saya harus bicara jujur. Kenapa? Karena selama dari 2013 saya menjadi penggiat kuliner dan gastronomi ini, saya melihat begini, kita punya komunitas yang kuat, yang punya kelebihan masing-masing. Tetapi nggak ada yang bisa connect the dot. Jadi artinya mengkonek kekuatannya Jalan Sutra apa, kekuatannya Ajmi apa, Omar Niode Foundation. Setelah connect bukan cuma sekedar connect, tetapi menghubungkannya dengan network yang nasional, regional, maksudnya Asia Pasifik dan global. Nah ini harus ada orang yang mengerjakan, itu sebabnya maka lahirlah yang namanya Indonesia Gastronomy Network. Di luar sana ada yang namanya Global Gastronomy Network, yang megang adalah United Nations World Tourism Organization. Di ASEAN nanti akan ada ASEAN Gastronomy Network. Jadi itulah perlunya kita punya network ini. Kalau enggak akan sulit buat kita untuk mengglobalisasikan kuliner-kuliner kita. Nah jadi memang harus pakai strategi, itulah. Oke, next. Saya coba bisa nggak ya pencet sendiri? Ada slide-nya kan? Ada, oke. Alright ya, jadi Indonesia Gastronomy Network justru adalah tanggung jawabnya mengkonek semua kegiatan itu, melihat kekuatannya dan bagaimana ini bisa bergulir dengan cepat ya, supaya dikonek dengan network-network luar. Next. Oke, mungkin kata-kata gastronomi itu mungkin masih aneh dari banyak orang. Semua orang ngomong kuliner. Oke, saya hari ini mau sharing sedikit bahwa gastronomi itu kan arti yang harafiahnya itu menurut literatur adalah the art and science of a good eating habit. Kalau kita bicara good eating habit pasti ada manusianya, ada tempatnya, ada peradabannya. Itu sebabnya gastronomi nggak bicara cuma makanan aja, tetapi kita bicara tentang yang lebih dari itu adalah local wisdom. Yang tadi Bu Amanda bawa itu adalah semua dari kekuatan local wisdom terutama di Gorontalo. Nah, including budayanya ada di situ, sejarahnya tadi juga disinggung, lalu local ingredient atau bahan lokal. Nah ini yang akan saya highlight hari ini sesuai dengan bahwa kita ada di Asian Agriculture and Food Forum. Jadi lokal produknya itu ya, kalau the way of cooking, lalu the way of eating itu hanya ujungnya. Nah next, mungkin kalau ngelihat sebagai ekosistem, next. Ini yang harus kita paling enggak kita tahu bahwa ini adalah sebuah ekosistem dari hulu hingga hilir. Bahwa pertanian itulah kunci suksesnya, pertanian, perikanan, perkebunan, itu kunci sukses dari kegiatan di hilirnya. Karena kalau kita udah sibuk promosi ini itu segala macam tapi cari bahan lokalnya aja susah. Semuanya masih ekspor, rempah-rempah ekspor. Itu yang membuat chaos, termasuk yang sekarang kita nggak boleh yang namanya zero carbon itu loh. Itu makin bagus. Makanya saya pakein diagram ini, saya minta diagram ini masuk. Kenapa? Karena memang bisa dilihat yang hulunya itu adalah di pertanian, di produsennya.
Lalu yang ke sana lagi itu komersialisasi, bisa melalui distribusi di pasar, pasar modern, pasar tradisional, hingga naik ke meja dapur, baik itu chef maupun ibu-ibu rumah tangga, itu komersialisasi. Tetapi komersialisasi yang paling ujung, yang hilir itu adalah kalau sudah jadi kulinernya, yang tadi Om William Wongso bawa ke Prancis, dilihatlah Bintang Biluhuta menggunakan udang yang begitu keren gitu, udangnya tuh sampai takut untuk dimakan karena dia keren banget kayak Pragawan dan Pragawati gitu gayanya. Dibandingin kalau kita makan langsung di Gorontalo ya, udangnya tuh mungkin dipotong-potong, diudek di satu panci gitu. Nah itu bedanya, begitu udah masuk ke global berbeda. Nah itu komersialisasi yang paling ujung, which is itu adalah hilirnya. Melibatkan kreativitas. Tanpa kreativitasnya Om William Wongso itu akan sulit untuk Bintang Biluhuta naik ke global. Jadi itu kalau kita lihat bagaimana gastronomi atraksi itu bisa punya value yang besar adanya di hulu. Sekarang itu orang yang lebih terkenal adalah edutourism. Anak kecil itu seneng banget datang mempelajari hal-hal yang menurut kita ibu-ibunya tuh takut kotor dan segala macam, mereka seneng tuh membajak sawah dan segala macam. Itu adalah gastronomi atraksi yang ada di hulu. Jadi siapa bilang kalau pertanian, perkebunan, perikanan itu ya, nelayan itu enggak seksi untuk dijual. Untuk dijual sebagai atraksi, untuk disebarluaskan bahwa kita punya lokal produk ataupun bahan makan lokal yang luar biasa kayanya. Nah itu ya, jadi kalau kita ngomong gastronomi itu pasti 2 hari aja nggak kelar karena lihat dari ujung hulu sampai hilir. Tapi anyway, saya mau sesi ini kita sama-sama belajar bahwa betapa pentingnya lokal produk, terutama teman-teman yang sudah tidak lagi menganggap pertanian itu seksi, sebenarnya itu menjadi ujungnya akan jadi disaster buat kita. Karena apa yang kita promosikan harus dari bahan lokal. Oh, aku bisa. Oke ya. Nah, yang dibicarakan tadi kita bicara diplomasi. Diplomasi itu bisa diplomasi ekonomi, bisa diplomasi sosial. Diplomasi gastronomi kuliner adalah yang paling powerful karena nggak akan ada orang yang berantem di meja makan. Begitu di meja makan kita mau ngomongin sesuatu yang sangat-sangat penting gitu, itu udah melted dulu karena yang akan diomongin tentang aduh ini enak banget loh, ini pakai bumbu apa ya dan segala macam itu ya. Jadi kalau orang tidak menganggap diplomasi gastronomi itu penting atau kuliner itu penting berarti salah. Toolsnya harus ditaruh di depan, itu tools yang sangat powerful. Selamatnya adalah alma maternya, saya lulusan arsitektur Universitas Indonesia. Oke, nah kita bicara rempah sebagai diplomasi ekonomi. Dari dulu rempah kita itu sudah kita nggak mau bilang kita dijajah ya, tetapi kita harus bilang bahwa rempah kita menjadi magnet yang kuat untuk semua orang mengenal Indonesia saat itu. Makanya sekarang kita harus jadikan dia harusnya diplomasi ekonomi. Tapi bagaimana kita menjual rempah kalau kitanya juga shortage. Jadi siapa lagi? Hulunya yang harus dikuatkan. Harus ada revitalisasi, penanaman kembali dan segala macam. Jangan pernah melakukan hal yang kita nggak kuat, coba-coba atau apa. Kita lakukan hal yang kita kuat dan yang kita memang DNA-nya udah ada. Nah, diplomasi yang tadi saya bilang paling kuat adalah diplomasi kuliner. Kenapa? Karena narasinya yang harus diperkuat. Narasi itu cerita-ceritanya yang tadi juga ada di slide-nya Bu Amanda. Bahwa cerita tentang sejarahnya, tentang makanan dan tradisinya, makanan dengan upacara itu paling menarik. Indonesia itu paling kuat dengan upacara ritual yang melibatkan makanan, ya. Lalu kalau itu udah ditulis, baru itu bisa menjadi alat diplomasi yang efektif. Tapi kalau itu belum ditulis, orang cuma makan dan merasakan itu nggak akan stay di subconscious mind orang. Tetapi kalau itu pakai narasi, itu akan membawa memori yang cukup panjang gitu ya. Nah, contoh yang menggunakan narasi filosofi itu adalah rendang. Mungkin teman-teman yang kenal saya pasti, aduh di mana ada Bu Vita pasti ada rendang gitu ya. Tapi kenapa? Karena ini adalah contohnya.
Rendang itu yang paling lengkap. Dia mempunyai 3P, di marketing itu ada 7P. Rendang itu paling tidak 3P-nya kuat. Produknya, which is itu rendang sendiri, prosesnya namanya marandang. Nah, terutama buat adik-adik mahasiswa ya yang bicara tentang menggali kearifan lokal dan segala macam, prosesnya itu yang didaftarkan ke UNESCO loh, bukan rendangnya. Jadi kalau kita cari kimchi di UNESCO pasti yang diomongin banyak adalah gimjangnya, proses membuat kimchinya. Nah, kita punya rendang itu namanya marandang. Lalu filosofinya sendiri di setiap ingredientnya itu ada artinya. Nah, ini yang menarik adalah daging bisa diterjemahkan sebagai prosperity. Kalau cabai itu dianggap adalah good lesson. Pasti bingung kenapa ya dibilang good lesson. Karena memang dari zaman dahulu di Minang sana kalau ngajarin anak-anak ngaji, anak-anak berbudi pekerti, gurunya harus galak, ngomongnya harus tajam dan pedes. Makanya dibilangin cabai itu adalah good lesson. Nah, kelapa juga punya arti sendiri, dia adalah yang mempersatukan semua. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat, spice dan herbsnya itu diibaratkan sebagai komunitas yang menaikkan nilai-nilai rasa dan cita rasa rendang. Intinya cerita-cerita ini dibawa ke sebuah pameran kuliner, orang akan makan gak cuma ngerasain enak ya, tetapi ceritanya itu yang akan dia ceritakan kembali menjadi konten sosial media misalnya. Ya, itu yang memang harus kita gali adalah narasi-narasi itu. Nah, bagaimana kalau kita mau menyatukan promosi kuliner dengan cara mengajak bangsa lain berpromosi? Ini sudah dilakukan di Asian Tourism Forum. Setelah 2 tahun berturut-turut Indonesia masuk ke dalam forum itu, yang diangkat adalah mendukung usaha mereka menyatukan 10 negara ASEAN untuk berpromosi secara bersama-sama. Jauh lebih bagus daripada Indonesia ntar berkelahi sama Malaysia, ini itu akhirnya nggak ada berita positif yang naik secara bersama-sama. Itu sebabnya 2 tahun Indonesia dan Thailand menginisiasi ini. Why don't we talking about one single destination as a tourism gastronomy destinasi? Caranya gimana? Instead of kita bicara rendang punya kita, ini punya kita, secara diplomasi kita bilang, hey, bagaimana kalau kita ngomong tentang makanan-makanan yang sama dan penggunaan bumbu-bumbu yang sama. Setelah di-research oleh banyak para pakarnya di ASEAN itu ternyata lemongrass tahu kan, jadi serai sama laos itu yang paling banyak dipakai di makanan-makanan ASEAN. Nih contohnya, kari dari 10 negara. Ini adalah common food with common ingredient. Nah, kalau kita mempromosikan menggunakan strategi yang sinergi, berarti kita harus menyatukan benang merahnya, which is connection-nya adalah rempah dan makanan yang serupa. Oke, hasilnya gimana? Hasilnya orang-orang yang di luar sana akan bilang bahwa oh karena mereka itu di tempat yang sangat dekat, jadi maka lokal produknya agak mirip, maka kalau mau ke ASEAN cobain kari deh, kamu akan merasakan kekayaan kari ASEAN gitu ya. Jadi ini kita bicara global. Kalau sekarang Indonesia mau masuk dengan 2 cara, satu sinergi, satu lagi adalah secara sendiri-sendiri. Nah, ini slide yang hampir terakhir saya adalah strategi promosi untuk ke mancanegara itu memang bisa dilakukan dengan menaikkan unique selling point kita, di mana rempah-rempah itu menjadi DNA kuliner Indonesia. Kalau mau dibuktikan ada makanan di Gorontalo yang total ingredients-nya itu 33 ya. Itu ada namanya apa Bu? Apa namanya Bu? Tabu Moitomo. Saya Gorontalo KTP. Lebih Gorontalo yang di sebelah ya. Oke, nah jadi DNA itu yang kuat, di mana paling tidak makanan Indonesia itu pakai 3 macam bumbu. Nah, mungkin di luar sana bawang putih udah cukup sama olive oil, tetapi kita nggak bisa karena kita perlu rasa yang lebih kuat. Nah, yang lainnya adalah kita mengangkat kekayaan yang tadi dikumpulkan oleh Sobat Budaya tadi ya, kekayaan kuliner Indonesia
Berarti kekayaan budayanya, kekayaan alamnya, kekayaan lokal produknya. Nah, diplomasi gastronomi itu tidak saja hanya bisa dilakukan dengan mempresentasikan kuliner, tapi dengan lokal produknya lagi. Kopi, kita punya coklat, dan kita punya jamu. Bagaimana jamu itu sekarang menjadi gaya hidup yang sangat lagi naik daun nih karena si corona itu, betul kan? Jadi kita itu dari zaman nenek-nenek kita udah minum jamu. Kenapa? Karena memang jamu itu menyehatkan. Kalau kata-kata sehat itu ada, percaya mau sepahit apapun sekarang pasti diminum orang. Ya, terus kampanye terarah harus pakai tagline yang sama, harus pakai pesan yang sama. Itu sebabnya Indonesia Gastronomy Network itu tujuannya salah satunya adalah itu. Supaya kita nyanyinya nggak fales, harmonisasinya dapet, terus semua yang suaranya ngebass, suaranya yang bariton, sopran dan segala macam bisa disatukan. Sehingga orang luar sana akan mendengar. Itu ya, itu tugasnya si Gastronomy Network ini. Nah yang paling kuat juga adalah pertukaran ilmu budaya gastronomi. Karena ini sudah kita lakukan, bukan saja di sekolah-sekolah di luar sana, tetapi di universitas. Dan yang paling menarik adalah tukerannya dengan chef-chef yang tadi tuh. Kalau kita kenal sama chef-chef itu, bukan kenal ya, kita ngikutin follow dia, kita tahu dia bikin apa, kita tawarkan dia apa. Saya nggak ngomong ini teori, tetapi sudah berhasil tahun lalu kita membawa chef dari Inggris untuk belajar masakan Indonesia. Sekarang satu yang sudah berhasil kita racuni menunya dengan menu kita, maka ada 3 atau 4 termasuk tempe loh dan peyek. Ada di namanya Sticky Mango Restoran miliknya Chef Peter Lloyd di tengah-tengah kota London. Artinya inilah diplomasi yang berhasil, daripada kita bikin restoran banyak, mendingan kita guide semua teman-teman restoran kita di luar untuk berbicara satu campaign dan chef-chef di dunia sana kita titipin menu kita. Sehingga apa? Mulai globalisasi itu dikenal bukan cuma kita yang berteriak-teriak, tetapi chef dari lokal sana, chef mancanegara itu akan berteriak-teriak. Nah itu ya, jadi harus saya ingatkan lagi bahwa gastronomi adalah sebuah ekosistem hulu hilir di mana pertanian menjadi hal penting di hulu yang menentukan keberhasilan proses hilir. Sekali lagi, hulunya harus kita benahi agar hilirnya itu menjadi kekuatan untuk promosi kuliner Indonesia. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibu Vita. Saya kalau dengerin Bu Vita tuh luar biasa loh. Wah, Bu Vita tuh ini ya sangat menginspirasi, apalagi statementnya Bu Vita yang menurut saya paling kuat ya adalah bagaimana rempah kita adalah DNA ya, DNA di dalam kuliner Indonesia. Jadi teman-teman di sini juga jangan harus banyak-banyak makan makanan Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan lagi mendengarkan paparan dari Pak David Surono dari PT Barkum. Silakan Bapak. Selamat pagi semuanya, saya dari Barco. Oke, mungkin ada slide juga sedikit. Ya, ini mengenai produk Barco. Barco ini adalah memproduksi minyak kelapa dari sejak 1950, di mana kita sampai saat ini kita masih terus memproduksi minyak kelapa dan kita nggak mau mencampur dengan produk lain. Karena kelapa itu benar-benar sangat bermanfaat buat rakyat Indonesia ya. Dan kalau kita lihat untuk kelapa itu sebagian besar, lebih dari 90% adalah dihasilkan dari petani kelapa. Kalau untuk kelapa berarti petani itu yang mengolah, bukan perusahaan-perusahaan besar. Dan kita tetap pada bisnis kita di kelapa untuk menghidupi petani-petani kelapa. Nah, di sini untuk kelapa itu adalah tanaman yang tumbuh baik subur di daerah tropis, terutama itu di kawasan pesisir pantai, di mana Indonesia itu negara kepulauan yang
sehingga banyak pesisir pantai, sekitar ada 80.000 kilometer yang membuat kita menjadi penghasil kelapa terbesar di dunia. Dan uniknya lagi itu dari dulu itu pohon kelapa itu disebut pohon kehidupan karena semua bagian dari tanamannya itu bermanfaat, sehingga juga sebagai pramuka itu menggunakan buah kelapa sebagai lambangnya, ya, karena nah, jadi kita itu memproduksi dari kelapa butir segar. Ya. Nah ini sebaran dari mengenai peta kelapa. Ada yang untuk kepadatan rendah dan kepadatan yang ada yang berapa. Nah, untuk selanjutnya, kelapa itu sebenarnya banyak manfaat daripada kelapa. Untuk bisa sebagai diet, untuk bisa sebagai kecantikan. Kalau untuk makanan itu udah pasti lazim, ya. Tapi ada yang sebenarnya menggunakan sebagai diet itu dengan manfaatnya, juga ada yang kecantikan karena kelapa itu ternyata juga digunakan untuk pabrik-pabrik farmasi dalam hal kecantikan. Ya. Nah, untuk berikutnya coba slide. Ya. Nah, itu minyak kelapa itu, nah ada lagi untuk masalah kesehatan. Minyak kelapa itu dipakai untuk sekarang ini seperti treatment, terapi. Dimana ternyata setelah diselidiki, minyak kelapa itu mengandung asam laurat. Kalau rumus kimianya itu C12. Asam laurat itu seperti air susu ibu. Jadi bisa membantu meningkatkan imunitas. Kalau kita lihat dari kearifan lokal, itu minyak kelapa itu dipakai untuk waktu ibu-ibu hamil. Mereka minum air kelapa, makan produk kelapa. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, kenapa? Karena kelapa itu mengandung asam laurat. Nah, asam laurat itu yang similar dengan air susu ibu, di mana itu ada imunitas. Dia mengandung monolaurin, kalau dimakan itu jadi di dalam tubuh mengandung monolaurin yang fungsinya itu sebagai antimikroba. Jadi kalau dalam panel diskusi yang saya coba pelajari, itu bukan menyembuhkan, tapi virus-virus itu ditutup dengan yang monolaurin ini. Sehingga virus itu dalam berapa lama, umurnya 7 hari dia tidak bisa hidup, terkurung. Nah akhirnya mereka mati sendiri. Dari hasil riset yang ada gitu ya. Nah, ada juga yang kalau tadi diet di situ ada MCT, medium chain, itu digunakan sekarang untuk orang-orang diet. Ada kelompok diabetik, mereka menggunakan minyak kelapa sebagai treatment itu untuk mengobati diabetesnya mereka. Jadi mereka dengan MCT, energinya itu langsung diserap. Jadi minyak lemak kelapa itu diserap langsung oleh tubuh. Sehingga mereka tidak bisa mengurangi konsumsi karbohidrat. Karena jadi kalau pagi ya yang saya lihat dengan komunitas itu, mereka pagi itu bisa makan dengan minyak kelapa saja, bahkan kopi dicampur dengan minyak kelapa. Jadi mereka dengan minum dan makan seperti itu, mereka bisa kenyang. Dan itu 1 sendok minyak kelapa mereka makan bisa untuk dipakai 2-3 jam. Terus kemudian pagi mereka makan, siang sekitar jam 10 mereka makan kembali. Dan mereka baru akan makan benar itu di waktu makan siang. Saya ada komunitas yang menggunakan seperti itu. Dan itu benar-benar cukup membantu orang-orang yang berpenyakit diabetes. Ini sih dari testimoni daripada pengguna-pengguna minyak kelapa. Kebanyakan itu dari memang grupnya keto. Kebanyakan. Nah, kita juga minyak kelapa itu digunakan
sebagai grup-grupnya dari vegetarian. Karena mereka juga menggunakan minyak kelapa untuk mengambil energi. Mereka juga mengambil kesehatan karena tumbuh-tumbuhan. Jadi di Taiwan ini sangat terkenal sekali namanya vegetarian. Bahkan pusatnya itu ada di vegetarian itu di Taiwan. Dan kita perlu bangga juga kebetulan ketua asosiasi seluruh dunia itu adalah orang Indonesia. Gitu. Pak Susianto. Jadi dia yang sekarang ini yang terkenal dengan namanya Profesor Tempe gitu, dalam hal kuliner. Jadi Pak Susianto ini mempromosikan tempe itu luar biasa makanan Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat prosesnya, kelapa itu dari butir segar dibuka, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, itu kita press sehingga mengeluarkan minyaknya. Dari minyaknya, minyak kelapa yang kita sebut. Nah kalau dari Barco ini kita proses lebih lanjut. Jadi dari kelapa itu diproses ada yang namanya copra expeller, itu adalah bungkil kelapa. Bungkil kelapa ini dipakai untuk kebanyakan makanan ternak. Tapi yang banyak juga di daerah Jawa itu mereka menggunakan sebagai makanan lokal. Ya, mereka membuat ada yang disebut dengan tempe bongkrek. Tempe bongkrek itu ada yang dibuat dari bungkil kelapa. Ya, terus ada lagi mereka menggunakan sekarang di Jawa itu banyak sekali penganan gorengan yang ternyata itu dari ampas kelapa, bungkil kelapa. Itu terkenal sekali di daerah Purwokerto. Iya, namanya saya juga lupa gitu loh. Tapi itu terkenal sekali di Purwokerto itu. Nah dari tadi terus kemudian dari minyak kelapa itu nanti kan ada yang namanya dari minyak kelapa kita proses lanjutan menjadi minyak goreng. Nah minyak goreng itu adalah proses, ini produknya kebetulan ada di depan, itu proses untuk menghilangkan bau kelapanya dan menghilangkan itu namanya gam. Gam itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Seperti ya lengket-lengket karena jadi kita sebut gam. Nah kita pemurnian, jadi dari minyak kelapa itu kita murnikan, kita menghilangkan dia punya baunya, terus kita menghilangkan itu getahnya, terus kita menghilangkan juga dari namanya bahasa Inggris free fatty acid, jadi asam lemak bebas. Asam lemak bebas itu sebenarnya terkandung di dalam kelapa juga ada. Jadi kita remove itu semua, kita buang sehingga menjadi minyak goreng. Nah, kalau dari proses minyak goreng itu kadang kita lihat lagi di bawah itu ada yang namanya minyak CFAD, coconut fatty acid distillate, itu minyak yang tadi kita buang dia punya asam lemak bebasnya kita buang. Jadi minyak goreng yang Barco ini udah murni. Gitu. Nah, kita banyak juga mensupport untuk minyak goreng ini ke makanan lokal banyak sekali. Jadi restoran-restoran yang Indonesia itu sangat mendahulukan tuh minyak kelapa dibanding dengan yang lain. Kebetulan memang kalau untuk menggoreng dengan minyak kelapa ini bukan promosi tapi lebih garing gitu, lebih ekonomis menurutnya mereka yang menggunakan. Gitu. Tapi ini kita pelanggan kita tuh banyak sekali yang menggunakan minyak kelapa. Bahkan kita juga sudah mulai mengekspor, memperkenalkan minyak kelapa ini ke luar negeri. Di Eropa Timur dulu mereka menggunakan minyak sunflower. Tapi kita mengedukasi mereka bagaimana bahwa minyak kelapa ini nih lebih sehat. Jadi melalui media, melalui dokter-dokter, akhirnya di Eropa Timur itu kita bisa berhasil mengedukasi mereka bahwa minyak kelapa itu adalah minyak kelapa yang sehat gitu loh. Terus kita di Eropa Barat kita juga masuk. Kita ke Amerika juga kita masuk, kita mengedukasi. Memang untuk Amerika masih belum. Kita juga sudah mulai produk kita di daerah negeri China juga sudah mulai kita menjual. Kita mengedukasi mereka. Bahkan di China itu sekarang mereka
mulai fanatik ya untuk menggunakan minyak kelapa, terutama di pesisir yang bagian bawah di Hainan. Bahkan Hainan Province itu mereka mengimpor butir kelapa dari Indonesia, bibit-bibit. Jadi mereka datangkan dari Indonesia, mereka tanam di sana, pemerintahnya itu sangat sekali mendukung. Jadi satu pulau itu kalau datang ke Hainan, sudah banyak sekali perkebunan kelapa. Karena mereka ternyata menggunakan kelapa itu buat kesehatan. Gitu. Jadi makanya produk kelapa ini sekarang sudah mulai terkenal di daerah China. Kita juga memproduksi organik juga. Nah produk organik ini kita punya sertifikatnya, kita banyak jual ke negara Eropa, ke Amerika, sama ke China juga. Jadi Barco sebenarnya ada produk organik, tapi kita kerjasama dengan pemain-pemain organik di luar negeri. Untuk lokal itu memang kita belum jual untuk organiknya. Karena untuk organik itu kan sistemnya dengan project ya. Jadi satu project kita untuk penggunaan kemana. Karena produk-produk organik ini semakin naik daun belakangan ini. Jadi kita banyak mensuplai. Iya. Karena untuk produk organik kan ya itu tidak boleh menggunakan pupuk, tidak boleh menggunakan kimia, harus benar-benar alam. Pupuk pun pupuk alam gitu loh. Jadi kita banyak mendukung petani juga di daerah-daerah, mensosialisasi ke mereka bahwa jangan menggunakan chemical atau dengan pupuk-pupuk yang lainnya. Hanya pupuk alami, pupuk kandang. Walaupun kita memang tahu kelapa itu jarang sekali orang pupuk natural. Tapi untuk kalau kita mau jual produk organik, kita harus mensertifikasi. Gitu. Kira-kira begitu gambaran dari mengenai Barco. Ya, ini menjadi supaya kira-kira begitu Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak David Surono. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak David atas paparannya. Ya, kita tadi sudah dengar ya 3 narasumber kita bagaimana dengan kekayaan alam Indonesia itu luar biasa sekali. Kita bisa bicara tentang kulinernya, bagaimana mempromosikannya, dan juga penting juga bahwa untuk memproduksi makanan Indonesia itu juga menggunakan bahan-bahan yang alami ya seperti dengan kelapa ini. Nah berikutnya saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman di sini. 3 dulu ya, sesi pertama 3 dulu. Silakan. 1, 2, 3. Mohon nama dan dari mana Bapak? Saya Pak Andreas Purnama di IT, terutama kelapa Pak. Jadi saya banyak dengar dari TV, katanya jangan makan gorengan. Waduh saya takut jadi dong. Tapi tolong Bapak ceritain Pak, apa betul kadang diterangin gorengan itu berbahaya untuk jantung kita katanya. Waduh saya enggak kurangin gorengan, padahal saya doyan goreng apa yang tempe tadi kan. Itu nanti tolong Bapak terangin, apa benar tuh Pak, jadi goreng, kan minyak gorengan yang kita tempe, pisang itu kan enak tuh Pak, tapi saya takut sekarang Pak. Nah yang kedua, Ibu yang tengah tadi bilang soal promosi makanan. Jadi Bu, saya sering travel juga, yang saya heran nih, itu Chinese food ada di mana-mana Bu. Wah kaget saya, kita ke Amerika, ke Eropa, Chinese food pasti ada. Wah ini luar biasa, nah, bagaimana kita mungkin lebih banyak kan pengusaha itu bikin restoran di mana-mana Bu. Saya ke Amerika ada, Eropa ada, Australia ada. Loh, ini saya juga bingung. Orang bule pun tahu Chinese food, wah ikut kayaknya. Nah mengenai Ibu Gorontalo itu ini 3 ya. Jadi Bu ini saya senang Bu dengan begini kita terus terang Bu kalau bisa ada taste-nya Bu. Ah ini makan apa, jangan dipajang doang Bu. Waduh kita nggak ngerti. Saya pun terus terang Bu tahun 95 pernah keliling ke Indonesia ngapa? Karena saya malu Pak. Orang bule, what about Bunaken? What about, saya nggak tahu. Wah, saya keliling Bu. Nah, di keliling itu saya baru makan. Oh, begini baru tahu. Jadi kalau bisa pameran gini Bu, ada taste-nya Bu. Ah, ini makan ini. Jangan, wah nggak boleh dimakan Pak, cuma dipajang doang ya, Pak. Pak, Iya, tester. Waduh, saya bilang, saya sih mah Bu Jangan ada orang bule, saya pun nggak ngerti makanan Indonesia, masih banyak.
Oke, Baik, terima kasih, baik. saya itu aja. Dengan Bapak siapa? Maaf. Pak Purnamadi. Pak Purnomo Hadi. Ya, Purnamadi ya. Purnamadi. Pertanyaan kedua silahkan Mbak. Mic-nya bisa dibantu. Dari mana? Nama? Perkenalkan, nama aku Felicia Hanafi dari Universitas Indonesia. Jadi aku mau tanya terutama pada Pak David. Nah, kan tadi kan jelasin tentang minyak kelapa. Dan Bapak tuh sangat mengencourage untuk memakai minyak kelapa dibandingkan minyak-minyak lain. Tapi kan kalau misalnya kita memakai minyak kelapa untuk penggorengan ataupun memasak, kan apa ya, kan setelah pemakaian kan tidak dianjurkan untuk memakai kembali. Jadi alias tuh mempunyai limbah yang lumayan banyak. Nah, dari Bapak sendiri tuh limbah minyak itu tuh supaya tidak mencemari lingkungan ataupun merusak lingkungan itu bagaimana gitu penanggulangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga, silahkan. Tadi di sini. Nggak apa-apa, silahkan. Tadi mana tadi pertanyaan? Selamat siang, perkenalkan saya Ahmad Gumilang dari Teknik Kimia Universitas Indonesia. Ingin bertanya, tadi disampaikan bahwa salah satu tantangan untuk mengatasi gastronomi adalah meningkatkan peran hulu dalam produksi rempah-rempah di Indonesia. Pertanyaan saya, apabila di hilir itu kan masih banyak problemnya. Salah satunya adalah pernah terjadi penurunan nilai produksi dan harga, terutama pada lada. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran dalam mengatasi masalah-masalah yang ada hilir apabila hulu yang sangat memegang peranan penting? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari 3 pertanyaan ini silahkan siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Silahkan Bapak. Selamat. Ya, terima kasih. Saya akan coba jelaskan. Memang saya bukan seorang dokter, tapi saya belajar dari seminar-seminar dan dari komunitas vegan, keto begitu ya, dan yang lain-lainnya. Sebetulnya kita juga ada komunitas dari yang orang sakit kanker. Kita juga ada komunitas dari orang yang sakit jantung. Ya. Nah, kalau orang yang sudah sakit kanker dan jantung, saya juga baru tahu dari komunitas. Saya juga terkejut ternyata ada komunitas ya Bu gitu. Jadi mereka tuh menyampaikan kalau untuk menggoreng, dokter-dokter menganjurkan untuk menggunakan minyak kelapa. Pakailah barko. Nah saya juga kaget, saya juga baru tahu gitu loh. Jadi kebetulan ada pegawai saya yang istrinya kena sakit kanker. Jadi dia diobatin, nah, ya puji Tuhan waktu itu, dari DKI itu banyak menggunakan dana bantuan untuk kesehatan. Jadi mereka istri dari pegawai saya itu sangat terbantu. Jadi dari BPJS, dari dia berobat, saya juga baru tahu dia cerita. Ternyata komunitas sakit kanker gunakan minyak kita loh, dia bilang gitu. Wah saya terkejut. Nah, terus dari yang orang sakit jantung juga dokter menganjurkan untuk menggunakan minyak Barco. Karena kebetulan kita memang yang banyak di kelapa itu kan Barco. Kebanyakan kan minyak kelapa sawit gitu ya. Jadi saya cukup terkejut dan saya pernah datang ke komunitas. Jadi dokter itu menganjurkan ternyata. Jadi kalau dibilang minyak kelapa, kalau untuk menggoreng, yang saya ketemu, jadi memang katanya kalau untuk makan yang paling sehat itu adalah di tim, tapi kuahnya jangan dimakan gitu loh, karena yang kurang sehat dianggap. Jadi makan yang di timnya saja. Kalau untuk di makanan orang bule-bule gitu, orang barat sana, mereka menggunakan daging itu misalnya di grill. Jadi lemaknya katanya udah berkurang, lebih sehat. Itu namanya masing-masing kearifan lokal. Tapi di Indonesia, di Asia umumnya menggunakan menggoreng. Ya, karena ternyata dibanding di tim, direbus, menggoreng itu paling enak. Gitu.
Ya, tempe juga kalau kita goreng dengan direbus beda rasanya gitu loh. Nah, yang perlu kita ketahui minyak-minyak ini bukannya menjelekkan minyak lain. Minyak subtropis itu tuh tidak tahan suhu tinggi. Jadi menggoreng suhu tinggi mereka secara kimia kalau yang belajar itu berubah. Jadi itu yang disebut tidak baik. Jadi minyak subtropis itu sebagian besar digunakan untuk kegunaan yang lain seperti salad apa. Karena itu kan kearifan lokal mereka, mereka tidak menggoreng kebanyakan gitu makanan mereka. Nah kalau untuk yang menggoreng, untuk yang tahan suhu tinggi itu hanya minyak kelapa dan minyak sawit sebetulnya. Ya saya ngomong kita mesti apa adanya jujur. Ya, jadi hanya 2 ternyata yang bisa buat menggoreng dengan suhu yang tinggi. Karena ketahanan suhu minyaknya itu hanya 2 itu saja yang bisa untuk menggoreng suhu tinggi. Sedangkan kalau kita belajar dari segi food safety, untuk yang namanya aseptik, titik aseptik itu harus dicapai minimal 110 derajat. Nah minyak subtropis nggak bisa sampai itu. Yang bisa melewati hanya 2, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Ya. Nah, jadi yang masalah menggoreng tergantung dari apa yang digoreng sebenarnya sehat nggak sehat. Menjawab pertanyaan Bapak, kalau yang digorengnya banyakkan daging berlemak, tentu ya lemaknya itu yang berbahaya. Kalau menggorengnya itu ya tempe, itu kan tumbuh-tumbuhan, itu oke. Nah kalau untuk masalah menggoreng itu kalau untuk yang pengalaman dari pelanggan, ini bukan menjelekkan kembali, itu 2 kali katanya kalau minyak sawit udah dibuang. Sedangkan untuk minyak kita itu dipakai 4-6 kali. Gitu loh. Seperti penggorengan ada pelanggan kita, dia menggunakan minyak sawit, hanya 1 jerigen itu bisa cuma 18 ekor ikan. Dia harus buang. Sementara kalau menggunakan produk Barco, ini testimoni dari dia, itu sampai 45 ekor ikan gitu loh. Jadi dia bilang lebih hemat katanya, tapi saya juga nggak tahu gitu ya, itu testimoni dari mereka. Kan saya bilang minyak kelapa itu mahal loh, secara internasional price-nya juga mereka tuh 2 kali lipat daripada minyak yang murah itu. Nah, jadi kalau masalah limbah memang saya juga nggak tahu persis mereka umumnya dikemanakan, tapi yang saya tahu sekarang setelah digunakan untuk menggoreng, itu pemerintah mengumpulkan semua minyak-minyak bekas pakai yang disebut dengan sekarang untuk digunakan sebagai solar. Jadi kalau untuk minyak sawit itu mereka menggunakan sebagai B30 yang pemerintah, Bapak Presiden juga sampaikan, itu minyak sawit. Ya, untuk minyak kelapa mereka juga masukkan ke dalam sama. Jadi minyak bekas pakai itu ada perusahaan yang mengelolanya untuk dirubah menjadi biodiesel. Sebenarnya minyak kelapa itu bisa diolah menjadi aftur. Tapi karena ini kan sehubungan dan keselamatan perlu penelitian yang lebih lanjut. Kalau cuma biodiesel kan dipakai untuk mesin, untuk kendaraan mobil. Tidak. Nah kalau aftur itu kan untuk pesawat terbang. Sebenarnya kelapa itu bisa digunakan sebagai aftur. Cuma mereka perlu menyelidiki benar-benar karena ini keselamatan yang luar biasa di atas udara gitu. Kalau sampai ada apa kan gak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Kira-kira nah kalau limbah itu tadi sekarang digunakan untuk sebagai biodiesel. Gitu. Kira-kira begitu. Ya, makasih. Ya, silakan berikutnya Ibu Amanda atau Mbak Vita. Baik, Terima kasih, pertanyaan Pak Bapak tadi Pak, itu usul yang sangat baik sekali, memang harus ada, biasanya saya kalau ada acara selalu saya bawa, tapi kali ini ya itu kepagian dan lagi dalam keadaan panik kan di mana-mana. Dan biasanya memang dengan membawa itu memberikan contoh baru memahami, oh ternyata daerah itu ada masakan enak ya. Nah itu kami bawa juga ke pertemuan-pertemuan internasional dan berbagai bangsa juga suka. Karena memang mereka cari yang otentik dan tentunya rasanya enak. Gitu Pak.
Oke Pak, nah pertanyaan Bapak yang tadi itu menarik Pak. Sebetulnya memang kenapa Cina itu selalu berhasil, satu dia adalah penduduknya paling banyak. Jadi imigrasinya juga paling banyak ya, jadi imigrannya untuk datang kemana-mana. Dan yang paling strategi yang dilakukan adalah dia selalu set dulu namanya Chinatown. Sehingga itu namanya strategi Pak. Dia punya Cina mungkin saat itu tidak menggunakan strategi yang memang secara tertulis, tetapi yang dia lakukan itu benar. Dan orang Chinese jujur aja itu setia sama makanannya dia. Jadi kata-kata setia itu yang membuat menjadi berhasil. Nah itu kalau Chinese ya, dan Chinese food itu kan selalu diolahnya dengan light dan apa ya, tumis kayak gitu ya. Jadi orang barat itu juga dengan mudah makan masakan yang tumis karena salad pun juga pengolahannya tidak terlalu banyak. Nah makanan-makanan ASEAN yang tadi saya bilang kari dan segala macam itu membutuhkan waktu sendiri untuk memperkenalkan. Jadi harus kita dulu migran-migran kita, teman-teman diaspora kita di sana yang harus mencintai dulu makanan kita. Itu ya. Nah, kenapa restoran kita nggak banyak? Nah itu tadi ada perkataan bahwa kenapa nggak kita bikin restoran? Maunya sih begitu Pak. Dan itu sudah dari Bu Mari dulu waktu ada di Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, zamannya Ibu Mari LK, itu sudah dicanangkan soal membuat restoran. Ternyata nggak mudah Pak. Jadi strategi membuat restoran itu harus punya blueprint yang besar termasuk hulu dan hilirnya. Nah yang dilakukan sekarang benchmarking terbaik adalah Thailand. Thailand itu waktu dia bikin restoran banyak di luar, end mind-nya, objektif akhirnya itu sebetulnya bukan punya restoran banyak. Tetapi end mind-nya adalah menaikkan ekspor produk-produk pertaniannya. Karena Raja Thailand itu pro pertanian banget karena memang beliau adalah petani katanya. Maksudnya program utamanya adalah pertanian. Nah dia mau produk-produk Thailand itu pertaniannya, mangganya semuanya itu ada di luar. Sekarang berhasil nggak? Kita selalu ketemu duren, mangga semuanya tuh buah-buah Thailand luar biasa. Tom yum, bumbunya, paste-nya semua ada di seluruh dunia. Jadi karena M-nya adalah itu, saat itu dia pikir ada nggak orang yang mau jual buah-buahan dia dan lokal produknya dia, bumbu-bumbu rempahnya dia. Nggak ada Pak, harus orang yang masak masakan Thailand. Makanya dia buatlah outlet di luar sana dalam bentuk restoran. Di mana restoran itu dikasih uang oleh pemerintah, siapa yang mau bikin restoran di sana dikasih bantuan saat itu sebesar 1 miliar. Yang akhirnya sekarang itu menjadi hutang yang dihapuskan karena itu dianggap biaya marketing. Jadi artinya Pak kalau Indonesia mau itu memang harus punya strategi yang bukan cuma punya restoran banyak. Karena kita punya 500 restoran Indonesia, warung dan kafe di seluruh luar negeri kita punya loh Pak. Tapi itu bergerak sendiri bahwa mereka membuat restoran karena untuk survive. Dan orang Indonesia lebih pilih masak di rumah karena murah. Tidak makan di restoran-restoran Indonesia yang punya teman-teman kita. Jadi memang kita harus cari marketnya di sana adalah market luar gitu ya. Jadi memang harus ada strategi yang bukan hanya sekedar yuk kalau punya duit banyak kita buka restoran. Restoran itu harus punya teknologi. Karena di sana biaya chef itu mahal. Begitu chefnya keluar ganti lagi maka standar rasa akan berbeda. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah Indonesia sebetulnya untuk punya restoran di luar. Nah itu ya Pak ya, tapi kalau didoain dan teman-teman mahasiswa mungkin punya Twitter dan sosial media bilang yuk dong Indonesia harus punya restoran ini, mungkin itu menjadi program utama nantinya ya. Jadi kita juga perlu gerakan dari teman-teman. Nah ini yang menarik adalah peran hulu harus bagus tetapi peran hilirnya juga harus diberesin betul. Lada adalah salah satu yang memang menjadi contoh. Lada kita diambil oleh orang Vietnam, di packaging begitu juga kopi, lalu dijualnya sebagai lada Vietnam dan lada atau kopi Vietnam. Yang salah, bukan yang salah dalam arti yang ini, yang belum dikerjakan oleh kita dengan benar adalah kreatif side-nya. Itu harus dikasih edit value kreatifnya. Karena
Barang yang memang menjadi komoditi itu menjadi urusannya Departemen Perdagangan. Tetapi harganya tidak akan sebagus kalau dia sudah di packaging dengan bagus. Jadi memang kalau hilirnya itu mau didorong, kita perlu sekali pikiran-pikiran kreatif untuk menjual jangan yang mentah. Karena harganya akan turun. Pakai yang sudah ini. Nah kopi kita itu udah bagus bener. Buat saya adalah memang kita nggak bisa mendorong sesuatu tanpa contoh. Kopi adalah salah satu yang bagus karena apa? Milenial-milenial kita sekarang lagi gila sama gilanya sama makanan Korea. Betul ya? Kopi adalah kebanggaan semua. Termasuk kami yang selenial, senior millennials dan yang millennials beneran gitu ya. Nah, keren kan? Ya saya juga selenial, solenials gitulah pokoknya. Jadi artinya kopi bisa jadi salah satu benchmarking bagaimana itu nanti dikembangkan lagi untuk lada, untuk mungkin coklat, untuk jahe, serai, kunyit dan segala macam. Jadi permen jahe mungkin ujungnya instead of misalnya orang beli jahenya. Gitu ya. Jadi memang industri kreatif itu akan mendorong hilirnya. Ya, dan siapa yang jago di industri kreatif sebetulnya adalah anak-anak muda, penerus bangsa ini nih yang muda-muda, startup itu adalah yang keren untuk menggerakkan hilirnya itu. Ya, oke. Baik, kita beri aplaus dulu untuk 3 narasumber kita. Sebelumnya saya tanya dulu ke panitia, bagaimana kami masih ada waktu berapa menit lagi? Oh sudah habis, oke. Mohon maaf yang masih punya pertanyaan lebih lanjut ke narasumber kita hari ini bisa langsung bertanya ya setelah sesi ini. Nah sebelum ditutup saya ingin sedikit memberikan kesimpulan atau benang merah dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Yaitu bagaimana Indonesia itu adalah surga ya, surga keanekaragaman hayati, surga kuliner yang penuh cita rasa. Dan tentunya kita sendiri juga harus lebih mengenal apa yang kita miliki. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita betapa banyaknya tradisi kuliner hanya di satu daerah. Ada berapa ratus jenis makanan dan lain sebagainya. Bahkan ketika di total lebih dari berapa tadi? 31.000 ya kalau nggak salah, 31.000, luar biasa. Betulkah kita sudah mengenal itu? Nah, tantangannya kita semua di sini adalah bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah dari sumber daya alam kita, dari bagaimana kita mengkonsumsi itu sehari-hari, kemudian bagaimana kita juga bisa mempromosikannya sehingga tidak hanya bisa dinikmati oleh kita saja. Seperti tadi juga sudah disampaikan, sudah ekspor kemana-mana bahan-bahan kita. Tapi alangkah pentingnya kalau kita di Indonesia juga mempelajari itu dan akhirnya juga bisa paham bahwa aset kita luar biasa dan ini juga bisa membawa nama Indonesia di dunia. Demikian sharing session kita hari ini. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk narasumber kita di sini. Terima kasih sudah bersedia hadir dan ikut meramaikan sharing session ini. Silahkan kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung dengan narasumber kami. Selamat siang, jangan kemana-mana, tetap di sini. Makan terus ya. Jangan salaman katanya, karena ada corona ya. Jangan kemana-mana dulu, oh nggak boleh di sini. Baik, ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi Kumorati. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kami mohon kesediaannya untuk ketiga narasumber kita tetap berada di atas panggung dan juga mohon kesediaan Ibu Dewi untuk dapat menyerahkan token of appreciation untuk ketiga narasumber kita. Mungkin boleh diserahkan yang pertama kepada Ibu Amanda Katili Niode dari Omar Niode Foundation. Selanjutnya kepada Ibu Vita Datau dari Indonesia Gastronomy Network. Dan juga kepada Bapak David Surono dari PT Barco. Boleh foto bersama terlebih dahulu Bu? Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi?
Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami mohon kesediaannya untuk dapat kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih untuk talk show dan juga sharing session di sesi yang pertama di hari kedua dari ASAF 2020.